Di antara hasil karya yang bercerita tentang hal ehwal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara sastrawi adalah Maulid Taldiba. Istilah ini diambil dari nama pengarangnya yaitu Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar At-Tibai Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. At-Tibai wafat di kota Zabid pada pagi hari Jumat tanggal 26 Rajab 944 disebutkan dalam kitab Maulid Al-Hafiz Ibn Al-Daibai, karya Sayyid Alawi Al-Maliki bahwa dia adalah Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Syaibani Al-Yamani Al-Zubaydi Al-Syafi'i, yang dikenal dengan Ibn Al-Daibai. Al-Daibai menurut bahasa Sudan artinya putih. Itu julukan kakeknya yang agung Ibn Yusuf. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah, jadi usia beliau kurang lebih 76 tahun. Beliau seorang yang jujur, lemah lembut tutur katanya dan indah bahasanya. Maulid Al-Hafiz Ibn Al-Daibai. Hal 5, beliau dilahirkan pada 4 Muharram 866 Hijriah, 8 Oktober 1461 Masehi, dan wafat hari Jumat 12 Rajab 944 Hijriah, 15 Desember 1537 Masehi. Beliau adalah seorang ulama hadits yang terkenal dan tiada bandingnya pada masa hayatnya. Beliau mengajar kitab Sahih Al-Bukhari lebih dari 100 kali khatam. Beliau mencapai derajat hafiz dalam ilmu hadits, yaitu seorang yang menghafal lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Setiap hari beliau mengajar hadis dari masjid ke masjid. Di antara guru-gurunya ialah Al-Imam Al-Hafiz As-Sahawi, Al-Imam Ibnu Ziyad, Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, Mufti Zabid, Al-Imam Al-Hafiz Tahir bin Husain Al-Ahdal dan lain-lain. Selain itu, beliau juga masyhur sebagai seorang muarikh, ahli sejarah yang teliti. Di antara kitab karangan beliau ialah, dalam bidang fikih, beliau bermazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, beliau termasuk golongan AHL Al-Sunnah wa Al-Jamaah, karena masih mengakui dan mengikuti salah satu mazhab 4. Banyak hal yang bisa dijadikan bukti bahwa beliau termasuk golongan Sunni. Antara lain, di dalam salawat yang dikarang, beliau mengatakan, "Ya Rabbi, ridlailah para sahabat Nabi SAW, ya Rabbi ridlailah keturunan Nabi SAW." Majmu' Mawalid wa Adiyah, halaman 66. Ibnu Diba termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Hal ini terbukti beliau mempunyai banyak karangan baik di bidang hadis ataupun sejarah. Karyanya yang paling dikenal adalah syair-syair sanjungan, madah, atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan sebutan Maulid Dibabai. Di antara buah karyanya yang lain, Qurratul Uyun yang membahas tentang seputar Yaman, Kitab Miraj, Taisirul Usul, Bughyatul Mustafid, dan beberapa bait syair. Beliau mengabdikan dirinya hingga akhir hayatnya sebagai pengajar dan pengarang kitab. Sumber https://islam.nu.or.id/post/rit/36284/ sekilas tanda pisah tentang tanda pisah adetan